Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas kajian teori, bagaimana menyusun teori, lalu bagaimana menyusun kajian penelitian yang relevan, tibalah kita pada bagian yang terpenting, yakni membuat kerangka berpikir penelitian kita. Inilah pertaruhan kita dalam sebuah usulan penelitian. Logical framework, kerangka pikir penelitian. Seperti yang saya sampaikan bahwa komposisi bab 2 pada bagian-bagian penting adalah kajian teori, kajian penelitian yang relevan, lalu kerangka pikir. Mengapa ada kerangka pikir untuk sebuah usul penelitian? Sebab kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Merupakan pondasi dari bentuk proses keseluruhan rencana penelitian. Itu yang disebut dengan mengapa kita perlu kerangka berpikir. Ada penjelasan sementara, ada sebuah pondasi yang kuat. Jadi bayangkan jika sebuah rumah pondasinya tidak kuat, maka dipastikan usulan penelitian Anda akan rapuh dan mudah goyah. Oleh karena itu, apakah semua jenis penelitian memiliki kerangka berpikir penelitian? Tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir umumnya untuk penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, kerangka berpikir biasanya terletak pada kasusnya. Demikian halnya pada penelitian tindakan kelas. Kerangka berpikir terletak pada refleksinya. Nanti tergantung pada konteks. Tapi keseluruhan umumnya, sebuah penelitian memerlukan sebuah kerangka berpikir. Logical framework. Oleh karena itu, kita patut untuk memberikan apresiasi apa manfaatnya kerangka berpikir dalam usulan penelitian. Karena kerangka berpikir itu penelitian menjelaskan mengapa penelitian dilakukan. Bagaimana proses penelitian itu dilakukan, apa yang diperoleh, lalu untuk apa hasil penelitian. Ini bagian-bagian yang nanti dijelaskan di kerangka pikir penelitian. Mengapa penelitian dilakukan, bagaimana prosesnya, apa yang diperoleh, lalu hasilnya seperti apa. Apakah menurut Anda ini tidak penting? Ini menjadi penjelasan awal dalam usulan penelitian. Dan itu terbuat dalam kerangka pikir penelitian. Lalu bagaimana membuat kerangka pikir penelitian? Nah, kerangka pikir penelitian itu disusun dari kajian pustaka dan kajian penelitian yang relevan. Jadi kajian teori yang Anda sudah buat tambah kajian penelitian yang relevan, Anda satukan menghasilkan sebuah kerangka berpikir. Lalu tentunya cakupannya juga menjadi latar belakang masalah pada bab pertama dan keseluruhan bab. Sehingga bab 3. Itu yang Anda ramu menjadi sebuah kerangka berpikir. Jadi misalnya kajian teori X, Y, lalu ada konstruk, lalu ada kajian penelitian yang relevan, dapatlah kerangka berpikir. Jadi konstruk adalah definisi yang digunakan peneliti terhadap variabel penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu konstruk. Kajian teori tidak sekedar deskripsi atau penyajian yang teori belaka setiap variabel, melainkan juga ada analisis kekurangan dan kelebihan teori agar peneliti dapat merumuskan proposisi terbaik berdasarkan sintesis dari teori-teori tersebut. Kesimpulan dari kajian deskripsi teoritis ini yang disebut dengan sebuah definisi. Definisi ini dirumuskan oleh peneliti atau dalam kajian teori sebelumnya kita sebut dengan sebuah konstruk. Ya. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian harus melahirkan sebuah hipotesis. Hipotesis itu yang diajukan hendaklah berbasis fakta dan data, teori dan argumentasi kerangka berpikir yang meyakinkan secara ilmiah. Jadi hipotesis diawali dengan sebuah argumentasi, diawali oleh sebuah pengetahuan ilmiah, dan diawali oleh sebuah fakta. Itu kerangka berpikir. Nah, kerangka pikir yang meyakinkan itu adalah apa? Teori yang diajukan relevan dan mutakhir dengan variabel fokus penelitian yang dikuasai oleh peneliti. Memiliki analisis substansi, prinsip, dan dasar filosofi teori. Jadi ketika Anda membangun kerangka berpikir,
yang dibangun dari kerangka teori dan kajian penelitian yang relevan, maka hendaklah teori yang Anda akan ajukan itu relevan dan mutakhir dengan variabel dan fokus penelitian saudara. Teori harus dikuasai oleh peneliti, memiliki substansi, prinsip, dan filosofis teori. Filosofis teori itu yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi bila tidak menguasai konsepsi keilmuan dari variabel-variabel yang Anda akan teliti, jangan mengajukan permasalahan. Sebab konsepsi keilmuan ini yang akan menjadi dasar premis dalam menyusun kerangka berpikir, terutama dalam membangun sebuah hipotesis. Dugaan sementara. Kesalahan dalam hal ini bisa bersifat fatal dan menyebabkan penulisan dalam bab-bab setelahnya itu akan menjadi goyah. Jadi adakah contoh kerangka berpikir yang baik? Nah, kita kembali kepada contoh di awal tadi. Misalnya judul pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap perilaku belajar peserta didik. Nah, konstruknya ada. Di awal kajian teori kita sudah bahas. Ini ada konstruk kompetensi kepribadian guru, lalu ada konstruk apa itu perilaku peserta didik. Nah, kemudian dibuatlah dalam sebuah skema seperti ini. Ya, apa itu kompetensi kepribadian guru, hubungannya perilaku seperti apa, dan sebagainya. Nah, kerangka berpikir ini sarananya cukup banyak, softwarenya banyak. Anda bisa menggunakan Mind Map, Anda bisa buat petakan seperti ini. Kami sarankan ketika Anda membuat kerangka berpikir, gunakan software supaya Anda mudah memahaminya lebih baik. Ya, banyak software tersedia secara bebas. Ada Mind Map dan Anda bisa lakukan secara baik. Kita berharap Anda bisa membangun kerangka berpikir dengan bagus apabila Anda berhasil membuat kajian penelitian yang kuat. Kajian penelitian yang kuat didasari juga oleh dukungan kajian-kajian teori yang relevan dan mutakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa membuat kajian penelitian yang relevan ini dengan baik dan Anda membuatnya dalam kerangka pikir penelitian yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.